Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Kakak. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah baik, Kak. Sebelumnya perkenalkan nama kakak yaitu Nur Anissa Ansar dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Nah, sebelum memasuki materi, kakak ingin mengajukan pertanyaan kepada adik-adik sekalian, yaitu pernahkah kalian mendengar mengenai apa itu gaya belajar? Karena, Kak. Baik, lalu yang kedua yaitu pernahkah tidak kalian mencari seperti apa gaya belajar kalian? Karena, Kakak. Nah, pada pertemuan kali ini kakak ingin membahas yaitu tentang tipe gaya belajar. Next. Next. Oke, adapun tipe-tipe gaya belajar yaitu terbagi atas 3. Yang pertama kita bahas yaitu gaya belajar visual. Nah, di mana ini gaya belajar visual berfokus pada penglihatan. Saat mempelajari hal baru, biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah dimengerti dan dipahami. Lalu dalam gaya belajar visual ini adapun karakteristiknya yaitu yang pertama mudah mengingat dari yang dilihat daripada didengar. Lalu yang kedua, lebih suka membaca daripada dibacakan. Lalu yang ketiga yaitu berbicara dengan tempo yang cukup cepat. Lalu yang terakhir suka menggambar apapun di kertas. Adapun cara belajar yang tepat untuk visual ini yaitu belajar dari gambar maupun video yang menarik. Lalu yang kedua, membaca buku yang tidak hanya tulisan saja, tetapi juga memiliki ilustrasi. Yang ketiga, gunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. Dan yang terakhir, membuat mind mapping untuk memudahkan belajar kalian. Slide selanjutnya. Nah, adapun yang kedua yaitu gaya belajar auditori. Nah, dalam belajar auditori ini, dia itu mengandalkan pendengaran sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Orang tipe belajar ini tidak masalah dengan tampilan visual mengajar, tetapi yang penting adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan baik serta jelas. Adapun karakteristik gaya belajar auditori ini terbagi atas 5, yaitu yang pertama suka mengingat sesuatu dari apa yang telah didengar daripada apa yang telah dilihat. Lalu yang kedua yaitu dia cenderung lebih sedang mendengarkan. Ketiga, kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. Lalu yang keempat, dia itu pandai dalam menirukan nada ataupun irama suara. Lalu yang terakhir yaitu dia lebih senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir. Adapun cara belajar yang tepat untuk gaya belajar auditori ini terbagi atas 3. Yang pertama yaitu dengarkan musik yang disuka. Lalu yang kedua, dia cenderung bisa merekam saat guru mengajarkan, lalu di kemudian hari didengar sambil diulang-ulang kembali. Lalu yang ketiga yaitu dia belajar dengan diskusi bersama teman sebayanya supaya lebih mudah memahami maupun mengingat materi. Jadi di sini dia itu orang yang memiliki tipe gaya belajar auditori itu dia cenderung dalam belajar dia itu lebih cenderung menyukai gaya belajar kelompok karena dia lebih mudah memahami ketika
belajar kelompok dengan teman sebayanya. Nah, di sini juga dia lebih bisa merekam saat guru mengajarkan, lalu dia mengulang-ulangnya rekaman tersebut berulang sampai dia memahami materi tersebut. Nah, slide selanjutnya. Nah, adapun tipe gaya belajar yang ketiga yaitu gaya belajar kinestik. Pada gaya belajar kinestik ini, dia cenderung menyenangi belajar yang melibatkan gerakan. Nah, biasanya orang tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi juga mempraktikannya. Adapun karakteristik gaya belajar kinestik itu terbagi atas 5 bagian, di mana yang pertama dia lebih menyenangi belajar dengan metode praktek, lalu yang kedua kadang kesulitan dalam menulis tetapi pandai dalam bercerita. Serta yang ketiga lebih menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga ataupun menari. Jadi dia di sini lebih cenderung menyukai seni karena di mana seni itu kita ketahui dia itu cenderung lebih menari dan olahraga. Lalu yang keempat, saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat gerak tubuh seperti kita ambil contoh seperti kakak yang pada saat menjelaskan dia itu cenderung saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat gerak tubuh. Lalu yang kelima, lebih menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Adapun cara belajar yang tepat untuk kinestik ini terbagi atas 3, di mana yang pertama saat mendapatkan materi belajar bila memungkinkan segera mungkin coba mempraktikannya. Nah, yang kedua, belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan, lalu yang terakhir yaitu melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan guru. Jadi di dalam gaya belajar kinestik ini, dia cenderung lebih menyukai langsung mempraktekkan hal tersebut daripada di saat dia mendapatkan materi dari guru atau dosennya, dia cenderung lebih memungkinkan segera mencoba atau mempraktikannya agar dia lebih cepat mengerti seperti itu. Lalu next selanjutnya slide selanjutnya. Nah, pada materi bagian kedua yaitu kita memasuki pada faktor yang mempengaruhi belajar. Next. Next. Faktor, nah adapun faktornya yaitu terbagi atas 2, yang dimana yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, kakak jelaskan dulu terkait faktor internal ya, di mana faktor internal ini merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri peserta didik yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Lalu faktor internal ini dia meliputi seperti kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. Lalu faktor eksternal juga merupakan faktor yang bersumber dari luar diri peserta didik yang mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Nah, keadaan keluarga juga sangat berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Next. Oke, kita memasuki materi bagian yang terakhir, yaitu manfaat gaya belajar. Next.
Adapun manfaat gaya belajar yaitu terdapat dua keuntungan, yaitu keuntungan dalam akademik serta keuntungan pribadi. Kita membahas tentang keuntungan akademik. Di dalam keuntungan akademik itu yang pertama dapat memaksimalkan potensi belajar, lalu yang kedua sukses pada semua tingkat pendidikan, serta yang ketiga memahami cara belajar terbaik, yang keempat mengatasi keterbatasan di dalam proses belajar, lalu yang kelima mengurangi frustasi dan tingkat stres, hingga yang terakhir dia dapat mengembangkan strategi belajar. Lalu dalam keuntungan pribadi sendiri itu, dia dapat meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri, serta mempelajari cara terbaik menggunakan otak yang dimiliki oleh setiap individu, lalu mendapatkan wawasan kekuatan serta kelemahan diri kita sendiri. Selanjutnya mempelajari bagaimana menikmati belajar dengan lebih dalam, hingga yang terakhir yaitu mengembangkan motivasi untuk belajar. Next. Nah, itulah tadi materi yang sempat kakak sampaikan mengenai tipe-tipe gaya belajar. Nah, kakak ingin mengajukan pertanyaan melihat dari apa yang telah kakak jelaskan tadi, apakah adik-adik sekalian sudah mengetahui apa di mana tipe gaya belajar kalian? Apakah itu di tipe gaya belajar visual atau tipe gaya belajar kinestik ataupun auditori? Apakah ada dari adik-adik sekalian yang ingin yang berani untuk speak up tentang apa tipe gaya belajar adik-adik sekalian? Baik, kakak rasa kalian adik-adik sekalian telah memahami apa yang telah kakak sampaikan. Nah, sebelumnya kakak ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi adik-adik sekalian dan mohon maaf telah mengganggu waktunya kalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.